Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sabahul khair, kaifa halukum? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar fikih bab zakat, infak, dan sedekah. Siapkan bukunya ya. Zakat secara bahasa adalah an-nama, artinya bertambah atau tumbuh. Zakat secara syar'i atau istilah adalah memberikan sebagian harta tertentu oleh orang yang telah memenuhi syarat-syarat pada waktu tertentu dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu. Zakat memiliki kekhususan yang berbeda dengan infak atau sedekah. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan setahun hanya satu kali, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dengan memberikan makanan pokok, misalnya beras, kepada yang berhak atau membutuhkan. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika hartanya telah memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai 1 tahun. Harta kita bisa dikeluarkan zakatnya jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dapat dimiliki. Harta itu kita miliki sendiri. Kemudian harta itu juga disimpan, dihimpun, dan kita kuasai. Syarat yang kedua, dapat memberikan manfaat pada umumnya. Misalnya seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, hasil ternak, dan harta simpanan lainnya. Kalian udah ada yang tahu apa itu nisab? Ya, nisab itu ukuran atau batasan terendah yang telah ditetapkan oleh syariat. Untuk apa sih nisab itu? Ya, nisab itu untuk dijadikan pedoman menentukan kewajiban seseorang mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta. Jika harta tersebut telah mencapai batasan yang telah ditetapkan itu. Nah, bagi mereka yang hartanya telah mencapai batasan yang telah ditetapkan, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, nisab atau batasan terendah yang telah ditetapkannya itu 42 juta. Nah, Pak Fulan punya uang 50 juta. Berarti uangnya Pak Fulan lebih dari nisab atau kurang dari nisab? Ya betul, uangnya Pak Fulan lebih dari nisab. Berarti Pak Fulan wajib mengeluarkan zakat tidak? Betul, Pak Fulan wajib mengeluarkan zakat. Nah, nisab itu punya syarat-syarat. Yang pertama, harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, harta yang akan dizakati itu bukan seperti makanan, bukan berupa pakaian, bukan juga tempat tinggal, bukan berupa kendaraan, dan bukan berupa alat yang digunakan untuk mata pencaharian. Ya, kemudian syarat yang kedua, harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun atau haul. Ingat ya, 1 tahun itu haul. Terhitung dari hari kepemilikan nisab. Kemudian zakat-zakat itu diberikan kepada siapa? Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 60, Allah menyebutkan 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima gharimin, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh ibnus sabil, yang kedelapan hamba sahaya. Siapa saja mereka? Ya, silahkan kalian baca bab fikihnya halaman 6 dan 7. Sekarang kita masuk pada infak. Kalian tahu kan apa itu infak? Infak kayak apa aja contohnya? Infak Jumat ya, kemudian infak kepada fakir miskin, kepada orang yang kesusahan, seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta kita di jalan Allah, baik yang mencakup zakat atau selain zakat. Nah, infak itu ada dua, ada infak wajib dan infak sunnah. Contoh infak wajib apa aja? Contohnya seperti kafarat, nazar, zakat, dan lain-lain. Kemudian infak sunnah, contohnya apa?
Contohnya seperti memberi makan fakir miskin, non-muslim maupun orang muslim, gak apa-apa ya. Ngasih makanan misalnya ke non-muslim itu gak apa-apa. Kemudian infak untuk bencana alam, dan lain-lain. Kemudian, apa sih ganjarannya bagi mereka yang berinfak ataupun bersedekah? Nah, kita akan baca sabda Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib, jadi harus halal ya, harus baik itu sumbernya, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seseorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Masya Allah, ini janji Allah teman-teman. Kita nggak boleh ragu. Jadi kalau misalnya kita berinfak, kita sodakoh, insya Allah kita akan diberikan apa yang Allah sebutkan di sini. Dengan syarat kita ikhlas. Kalian pernah dengar kan? Tabassumu kafi wajhi akhi kasadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Iya, betul itu. Kemudian juga memberi kebahagiaan kepada orang lain itu juga salah satu bentuk sedekah. Memberikan kata-kata semangat, berdakwah, memberikan ilmu, itu juga sedekah. Kemudian membantu orang lain dengan mengharap ridho Allah misalnya. Sehingga sedekah itu bisa diartikan semua kebajikan, semua kebaikan yang mengharap ridho Allah, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi zakat, infak, dan sedekah. Semoga dapat difahami dan juga dapat diamalkan. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas. Silahkan kalian kerjakan tugas halaman 10 dari bab fikih sampai halaman 13. Dapat dikumpulkan kepada Pak Fauzar bagi siswa ikhwan dan kepada Bu Afiqah bagi siswa akhwat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.